Manifestasi bukan berarti diam. Rahasia Inspired Action Neville Goddard. Banyak orang salah kaprah dengan ajaran Neville Goddard. Mereka pikir law of assumption artinya cukup berbaring di tempat tidur, lalu berimajinasi, lalu tiba-tiba uang sak gedebuk jatuh dari langit, atau jodoh datang mengetuk pintu tanpa panjenengan melakukan apa-apa. Tetapi di sini ada satu rahasia besar yang jarang dibahas, yaitu inspired action. Panjenengan tidak perlu memaksakan diri bekerja 20 jam sehari, tetapi panjenengan juga tidak boleh mengabaikan bisikan yang menyuruh panjenengan untuk bergerak atau bertindak. Di video ini, Pak Alang akan membahas tuntas kapan panjenengan harus diam dan kapan panjenengan harus bergerak demi terwujudnya manifestasi. Sedulur, salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima adalah, Pak Alang, setelah saya berasumsi, saya harus ngapain? Apa saya cukup diam saja, rebahan, geloleran? Jawabannya adalah tentang memahami yang disebut inspired action atau tindakan yang terinspirasi, bukan tindakan yang dipaksakan. Lantas, apa itu tindakan terinspirasi atau apa itu inspired action? Mas Neville Goddard sering mengatakan bahwa panjenengan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membuat satu manifestasi terjadi. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa saat panjenengan sudah benar-benar menempati keadaan keinginan yang terwujud atau the wish fulfilled, tubuh panjenengan akan digerakkan secara alami. Ada dorongan untuk bertindak secara alami. Nah, di sini inspired action adalah tindakan yang rasanya ringan, menyenangkan. Ada beda dengan kerja keras seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Kerja keras atau force lahir dari rasa takut dan kekurangan. Panjenengan bergerak karena takut tidak mendapatkan, takut kalah saing, takut tidak menemukan, takut ketinggalan, takut ora komanan, takut apalagi, pokoknya takut itulah. Sedangkan yang disebut inspired action itu lahir dari keyakinan. Panjenengan bergerak karena panjenengan merasa terpanggil untuk melakukannya. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah suatu tindakan itu termasuk inspired action atau bukan? Yang pertama, inspired action itu tanpa beban. Panjenengan sepertinya tidak sedang bertindak dengan berat ya, tidak merasa seperti pekerjaan yang membebani. Rasanya seperti mengalir begitu saja, melunyum, enak banget. Kemudian yang kedua, sifatnya mendadak dan terasa kuat dorongannya. Misalnya tiba-tiba muncul ide saat panjenengan sedang mandi, atau muncul keinginan kuat untuk pergi ke suatu tempat, ke suatu kafe misalnya, yang panjenengan sendiri belum pernah masuk ke dalamnya. Yang ketiga, inspired action itu biasanya tidak masuk akal secara logika. Maksudnya begini, terkadang tindakannya itu terlihat sepele, tapi ternyata berdampak besar. Dalam hal rezeki atau karir, panjenengan misalnya berasumsi menjadi seorang pengusaha sukses. Alih-alih melamar ke 100 perusahaan dengan rasa stres, tegang, ya, tegang urat leher, tiba-tiba saja panjenengan merasa ingin belajar satu skill baru di YouTube. Nah, saat panjenengan mempelajarinya, panjenengan bertemu orang di kolom komentar yang ternyata adalah calon mitra bisnis panjenengan dan bisnis panjenengan itu menguntungkan sekali. Panjenengan di sini bergerak bukan karena harus, bukan karena paksaan, tetapi karena keinginan yang mengalir, karena dorongan alamiah. Kemudian dalam hal cinta misalnya, asmara atau romansa, panjenengan tidak perlu meneror mantan atau gebetan dengan chat yang terus-menerus selama 24 jam. Pagi kirim chat, siang kirim chat, sore kirim chat, isya kirim chat, tengah malam kirim chat, jam 2 malam kirim chat, subuh kirim chat. Padahal nggak dibalas juga ya. Ini namanya force atau tindakan yang terbeban, terpaksa, tegang urat leher, serba takut dan bingung. Adapun inspired action bisa berupa tindakan misalnya tiba-tiba panjenengan ingin pergi ke toko tertentu, toko buku misalnya. Nah, di sana tanpa sengaja panjenengan bertemu dengan seorang kasir ya, kenalan. Tiba-tiba ternyata itu jadi bojone panjenengan. Panjenengan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat pula. Dan itu biasa terjadi.
Kemudian contoh lain dalam aspek apa ya, aspek kesehatan misalnya. Misalnya tiba-tiba panjenengan merasa sangat ingin mencoba jenis makanan sehat tertentu atau ingin olahraga misalnya jalan pagi, ya, kayak Pak Alang suka banget jalan pagi atau jogging. Rasanya bukan seperti beban ya, seperti keinginan tubuh yang alami, ya pengen diet ya diet. Melakukan itu semua rasanya bukan seperti beban, ya enak-enak saja walaupun diet, makan makanan yang lebih selektif, tapi rasanya enak-enak saja, nggak ada tekanan, nggak ada stres. Kemudian jalan pagi itu juga nyaman sekali, bukan kok. Nah, berikutnya Pak Alang akan ajarkan untuk panjenengan cara supaya panjenengan bisa apa ya namanya memancing lah ya, memancing munculnya inspirasi itu. Sehingga panjenengan bisa bertindak secara terinspirasi. Cara memancing inspirasi sehingga panjenengan bisa bertindak terinspirasi atau taking inspired action. Yang pertama, tuntaskan dulu secara mental ya. Jadi di dalam mental itu harus beres dulu. Jangan pernah bergerak atau take action sebelum panjenengan merasa asumsi panjenengan itu sudah nyata betul di dalam pikiran panjenengan, di dalam hati panjenengan. Kalau panjenengan bertindak tapi dalam kondisi ragu, apalagi bingung, ya tambah lagi stres, itu hanya akan menciptakan kekacauan yang luar biasa. Yang kedua, berlatihlah mendengarkan intuisi. Jika ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, lakukan segera. Jangan didebat dengan logika-logika. Lakukan saja walaupun nggak masuk akal. Yang ketiga, perhatikan jembatan kejadian atau bridge of incident. Sadarilah bahwa setiap tindakan panjenengan itu adalah bagian dari jembatan kejadian atau bridge of incident ini yang sudah disusun oleh alam semesta. Panjenengan mungkin tidak tahu mengapa panjenengan harus melewati jalan ini, padahal panjenengan nggak biasa melewati jalan ini misalnya. Tetapi semesta tahu, ternyata lewat jalan ini panjenengan diselamatkan dari perampokan kalau melalui jalan yang biasa panjenengan lewati, misalnya seperti itu. Itu namanya bridge of incident. Sedulur, tapi ada satu hal unik ini. Terkadang inspired action terbaik adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Jika panjenengan merasa sangat gelisah dan ingin melakukan sesuatu hanya karena takut manifestasi gagal misalnya, maka nasihat Pak Lang adalah berhentilah. Itu bukan inspirasi, tapi itu kecemasan. Tenangkan diri dan biarkan inspirasi itu datang dengan sendirinya, tanpa dipaksa. Muncul sendiri alamiah. Begitu. Dan kita sampai pada penutup video pendek ini. Pak Lang tegaskan bahwa manifestasi itu bukan tentang membuat sesuatu terjadi, tetapi membiarkan sesuatu terjadi melalui diri panjenengan. Nah, tugas panjenengan adalah menjaga asumsi itu dan biarkan inspired action menjadi navigasi panjenengan. Kalau Pak Lang tanya, apakah panjenengan sudah mendengarkan bisikan intuisi hari ini? Udah belum? Kalau belum, belajar. Kalau belum, ikuti video-video Pak Lang, biar panjenengan paham bagaimana mendengarkan intuisi supaya panjenengan bisa mengambil tindakan terinspirasi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam seger waras.